Al-Mukarram Sahibul Bait, Bapak Bupati Sumeneb Dr. Kiai Haji Busyra Karim, beserta Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan, Pak Dandim ada juga, ya, Pak Kapolres, seluruh perangkat dari Forkopimda yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Rasanya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, dalam banyak sekali silaturahim yang saya hadiri, baik sebagai pengundang maupun sebagai tamu, rasanya jarang sekali Forkopimda secara utuh itu bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan ini tanda bahwa Sumeneb ada kesamaan visi dari semua pemimpinnya. Karena an-nasu ala dini mulukihim, kata orang Arab. Rakyat itu mengikut kepada bagaimana para pemimpinnya. Satu baris rata dari kiri kanan para pemimpin Kabupaten Sumeneb. Ada eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, dan juga unsur utama yaitu TNI dan Polri itu hadir bersama. Alhamdulillah. Ada guru kita, sastrawan Zawawi Imron Al-Mukarram, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur dan disehatkan. Banyak saya baca sajak Bapak, puisi-puisi Bapak, yang tentu kalau di dalam pembentukan karakter seorang manusia, apa yang dia baca itu pasti mempengaruhi cara berpikirnya. Maka kalau saya duduk di tempat ini, Pak Zawawi, sesungguhnya Bapak juga bagian dari yang membentuk pemikiran saya dan karakter saya. Terima kasih Pak Zawawi. Alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang bersejarah dan berusia panjang ini, Keraton Sumeneb hampir 3 abad bangunannya, belum lagi keseluruhan tata nilainya, pasti lebih tua dari itu. Bangunan ini kokoh, insya Allah tata nilainya juga kokoh. Karena kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim ketika bicara tentang negeri yang makmur dan ideal, tentu menurut ukuran manusia. Li'annal kamala lillahi wahdah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal untuk ukuran manusia itu tergambar di dalam ungkapan sederhana, pendek, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata para ulama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu mencerminkan 2 asas, tata nilai, 2 hal. Baldatun thayyibah, ada kesuburan di situ. Dengan kata lain, kalau kata para ulama itu al-mahsusat wal mar'iyat, bisa dilihat, bisa dirasakan. Ada jalan terbangun, ada air yang mengalir, irigasi yang tertata, ada pasar-pasar tempat transaksi ekonomi, ada sekolah tempat menuntut ilmu, ada mustasyfayat atau puskesmas, rumah sakit, tempat berobat, dan seterusnya. Fasilitas, infrastruktur, pembangunan sosial maupun ekonomi, itu baldatun thayyibah. Ternyata tidak cukup kalau dalam bahasa Al-Quran harus dia bersamaan dalam satu tarikan nafas. Tidak ada wakofnya di situ, tetapi justru ada wawul jamaah yang menunjukkan bahwa keduanya harus
bersama-sama, beriringan dan tak terpisahkan. Tidak cukup baldatun thayyibatun, harus lengkap dengan wa rabbun ghafur. Kalau baldatun thayyibah yang terlihat, maka wa rabbun ghafur kata para ulama adalah manzumatul qiyam, yaitu sistem tata nilai kita yang dibawa oleh agama, tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kearifan budaya yang ditumbuhkan oleh para orang tua kita dari generasi ke generasi. Majmu' atau akumulasi dari semua tata nilai ini, itulah wa rabbun ghafur. Maka kalau suatu tempat itu ada fisiknya yang terlihat nyata, menghadirkan kemaslahatan, ada kesuburannya, ada gerak ekonomi yang berkeadilan, ada penegakan hukum yang tegas, yang objektif, ada sistem pemerintahan yang berjalan dengan baik, lalu kemudian ada tata nilai agama, budaya dan adat yang semuanya itu mengandung nilai kebaikan, insya Allah tempat itu menjadi tempat yang berkah. Mudah-mudahan Sumeneb termasuk apa yang tertulis atau apa yang terdapat di dalam ayat ini. Saya silaturahim pada malam hari ini banyak kaitannya, Bapak Ibu. Manusia itu kan makhluk yang berkait-kaitan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi kata ulama, alaq di situ walaupun arti dasarnya adalah manusia itu diciptakan dari segumpal daging yang terbentuk dari gumpalan darah, dia menggantung di rahim. Itu min alaq, dia menggantung di atas rahim, tergantung di rahim ibu, di dalam rahim itu. Tetapi kata para ulama, ini sesungguhnya mencerminkan kehidupan manusia, bahwa manusia itu memang berada dalam hubungan-hubungan, ikatan-ikatan dan keterkaitan satu sama lain. Dari dalam rahim kita sudah terikat dengan rahim itu. Ada hubungan kita. Kalau tidak nempel di rahim, tidak bisa hidup kita. Kita hanya menjadi seonggok daging yang akan, kalau tidak jadi dia keluar, tidak jadi manusia. Maka kita menjadi manusia diawali dengan kita menggantung pada rahim ibu kita. Artinya memang hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Ada ikatan-ikatan, ada kaitan-kaitannya. Itulah sebabnya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu ciri dari ulul albab adalah walladzina yasiluna ma amrallahu bihi ayyusalah, yaitu mereka yang mampu menjaga hubungan-hubungan dan kaitan-kaitan itu. Kita punya kaitan sebagai sesama manusia, jagalah hubungan itu. Dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man aza dzimmiyan faqad azani. Siapa saja yang mengganggu dan menyakiti yang beda agama, tapi dia bersama hidup dengan kita dengan aman, bersama-sama hidup aman, tidak saling ganggu, lalu ada yang menyakitinya, maka yang menyakitinya itu sesungguhnya menyakiti aku. Itu kata Rasul. Kenapa? Karena ada ikatan atau kaitan yang rusak di situ. Menyakiti sesama manusia berarti merusak ikatan kemanusiaan. Demikian pun ada kita sebagai umat Islam misalnya, ada ukhuwah Islamiyah, ada ikatan sesama muslim antara bapak-bapak al-mukarramun panjenengan semua, yaitu bapak-bapak yang di Sumeneb juga ada ukhuwah Sumenepiyah, ya, ukhuwah Maduriyah ada. Dan itu diakui oleh Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah tinggal, tempo-tempo beliau itu rindu untuk berjumpa dengan orang-orang Quraisy karena beliau berasal dari suku Quraisy. Maka pernah diceritakan ketika ada tamu yang datang
rombongan kafilah lewat ke Madinah, lalu diberitahu Rasul ada tamu datang. Nabi kemudian melongokkan kepala lalu berkata, apakah mereka dari Mekah? Jadi ada kerinduan. Apa dari Mekah mereka? Gitu. Seperti kita misalnya, kalau kita pergi ke tempat yang jauh, tiba-tiba ada yang beritahu, Pak, ada rombongan dari Madura datang. Dari Sumeneb ya? Kira-kira gitu. Jadi ada kerinduan. Itu alaqah, itu hubungan yang diakui oleh Islam. Kaitan itu. Nah, orang Islam yang disebutkan ulul albab, seorang muslim yang baik adalah yang mampu menjaga keseluruhan ikatan-ikatan itu. Ikatan kemanusiaannya, ikatan kebangsaannya, ikatan keagamaannya, ikatan kedaerahannya, dan semua ikatan-ikatan yang baik dia berusaha jaga. Ikatan kekeluargaan lebih-lebih lagi dia jaga terus, dia rawat terus. Kalau ada yang lemah dia kuatkan, ada putus dia sambung. Itulah ulul albab kata Al-Quran, yaitu orang-orang yang cerdas dan berakal. Nah, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, saya Muhammad Zainul Majdi ini kalau dari keturunannya ya saya memang orang Lombok. Kalau dari pihak ibu, ayah dari nenek saya itu dari daerah Indramayu Cirebon, maka ada hubungan ke sana. Lalu di sini juga istri dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Bushra Karim juga adalah keluarga saya dari ibu. Ya, hitungannya satu garis, ya, seperti sepupu. Saya datang untuk menyambung ukhuwah itu. Ajakan saya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kalau kita ingin ber-Al-Quran dengan baik, maka mari kita jaga semua ikatan-ikatan baik itu. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka yang berusaha terus-menerus untuk menyambung semua ikatan-ikatan baik itu. Tugas kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seorang dari kita menemukan ikatan itu lemah, kita perkuat. Dalam bahasa Al-Quran, fa aslihu baina akhwaikum. Perkuat ikatan itu. Kalau sekarang kita merasa ikatan kebangsaan kita ada sedikit, kendor-kendor sedikit, jangan dibiarkan. Mari kita perkuat. Dengan cara apa? Banyak-banyak kita saling bertemu satu sama lain. Kalau kata ulama, syajaratul ukhuwah tusqa bima'it tazawur. Pohon persaudaraan itu siramannya, pupuknya itu adalah saling bertemu. Ada pohon agak-agak kering sedikit rupanya. Cepat sirami Bapak Ibu. Pohon persaudaraan disiraminya dengan apa? Dipupuknya dengan apa? Airnya apa? Tazawur. Saling bertemu, berjumpa. Nah, itulah sebabnya kami di Nusa Tenggara Barat ketika melihat keadaan-keadaan akhir-akhir ini ada sedikit ketegangan. Kami di Nusa Tenggara Barat mulai akhir tahun kemarin, sebelumnya sebenarnya sudah diawali pertengahan tahun kemarin, kami punya program yang namanya Sekolah Perjumpaan. Sekolah perjumpaan itu idenya sederhana sekali, memperjumpakan antar elemen masyarakat. Anak-anak kita yang berbeda-beda asal sekolahnya, ada latar belakang sekolah agama, ada latar belakang sekolah agama yang lain misalnya, diperjumpakan, diajak bicara, diskusi bersama-sama. Berjumpa bukan buat apa-apa, ya untuk berjumpa itu. Sekedar berjumpa itu akan mengokohkan persaudaraan. Saya berharap seperti itu pula lah pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita, ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah islamiyah kita, dan untuk bapak-bapak semua ukhuwah maduriyahnya itu juga bisa semakin kokoh dan kuat. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan.
Karena di samping saya ini banyak guru-guru saya di depan, juga banyak para masyayikh. Saya nggak berani bicara terlalu panjang. Kalau kata Rasul, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kanatin naru aulalahu. Yang banyak ngomong pasti banyak keliru. Ya. Yang banyak keliru pasti banyak salahnya. Ya, ini keliru sama salah itu beda. Ternyata di dalam ungkapan ini. Yang banyak bicara banyak sakotnya, banyak hilaf-hilafnya. Kalau sudah kebanyakan hilaf nanti salah beneran jadinya. Kalau sudah salah beneran bisa-bisa celaka ujungnya. Jadi saya cukupkan saja supaya tidak masuk hadis itu ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.